Kita kembali lagi di acara Sporta, kerjasama antara Sonora bersama dengan bolasport.com. Masih bersama saya Anto, kemudian Berry Berkia dan Ian Tambunan. Kita masih bahas ya, prediksi babak 16 besar Liga Champions. Sebelum kita bahas pertandingan Salzburg melawan Munchen yang berkalah nih ya. Kita bahas dulu nih kemenangan City. Wah, ini luar biasa nih. Telak 5-0 atas Sporting. Ian sama Berry ngeliatnya gimana? Calon juara barukah Liga Champions kali ini? Karena di IPL kan udah apa ya? Belum nyaman ya posisinya ya. Poinnya jauh banget nih. Udah makin nyaman di puncak, bisa kalian fokus ke Liga Champions ya untuk pertama kali juara ya Mas Anto. Kalau saya melihat memang Manchester City ini, kalau saya pribadi jagoin Manchester City juara. Karena kalau dia dari komposisi skuadnya udah dalam banget. Bahkan kalau misalkan yang main seluruh pemain cadangan Manchester City tuh lawan Sporting, saya yakin Manchester City menang. Yeah. Karena skuadnya udah terlalu mewah dibuat sama Pep Guardiola gitu. Dan Pep Guardiola juga mendapat, bisa dibilang ya, privilege ya, dia bisa membeli siapa aja pemain yang dia mau, yang dia butuhkan untuk timnya. Dan harganya itu bukan yang harga-harga murah gitu. Semua harga-harga mahal yang mungkin bisa diimbangi hanya dengan kekuatan uang sekelas PSG atau Real Madrid gitu. Yeah. Nah, terus hebatnya Guardiola nih Mas Anto, dia nggak membuat satu atau dua orang aja menonjol, tetapi timnya tuh merata semua bisa cetak gol. Yeah. Bahkan kayak Joao Cancelo yang musim ini tampil menonjol banget di berbagai ajang, Liga Inggris, di Liga Champions udah cetak 2 gol. Jumlah golnya sama kayak Phil Foden yang selalu dijadiin penyerang tengah Manchester City. Terus Bernardo Silva, ketika Kevin De Bruyne sembuh nih Mas Anto di Premier League, itu Bernardo Silva main lebih ke belakang. Padahal sebelumnya Bernardo Silva jadi andalan pasukan Pep Guardiola mencetak gol. Tapi ketika De Bruyne main, Bernardo Silva main lebih ke belakang, De Bruyne lah yang jadi konsisten, cetak gol, cetak assist. Tapi kemarin Bernardo Silva udah vakum dan menciptakan gol di Premier lebih dari 8 pertandingan, tiba-tiba langsung ngeborong 2 gol, bahkan nyaris hat-trick kalau nggak offside. Jadi kayak buatan Guardiola ini, wah, sulit banget untuk diimbangi oleh tim-tim lain, Mas Anto. Bener, kayak Sterling juga ya, jarang dimainkan, Toto nyetak 3 gol ya. Nah, benar. Lumayan jelas nih, City emang luar biasa, nggak butuh striker. Mereka cukup punya gelandang yang bisa nyetak gol ya, dari mana aja ya Yan ya, Ber ya? Iya betul. Dan hebatnya Guardiola, nggak ada penyerang tengah, tapi siapapun dijadiin false nine, jadi gitu. Siapapun bisa jadi penyerang tengah, khususnya Phil Foden dan biasanya si Bernardo Silva. Iya. Dan line up mereka emang susah ditebak ya, setiap pertandingan nih. Ya itu tadi yang jadi kekuatan City ya. Dan jangan lupa, karena ya emang pemain bagus, emang harganya mahal, pantas lah gitu. Makanya jadinya skuadnya kelihatan superior banget baik di Premier League ataupun Liga Champions. Kalau saya bilang never lah. Kayaknya kalau nggak musim ini kayaknya bakal susah lagi nih City. Setelah kemarin capai final kan otomatis sekarang targetnya naik jadi juara lah. Kalau nggak mungkin ada kemungkinan desas-desus bergerak Pep Guardiola juga bisa jadi cabut nih musim depan. Jadi ini mungkin menjadi saat yang terbaik bagi City deh. Wah, ini butuh challenge baru ya Guardiola ya. Kalau bisa mengantar City juara Liga Champions dan Liga Inggris nih, wah, luar biasa. Sekarang kita beralih ke pertandingan Bayern melawan Salzburg. Munchen hampir kalah nih, ada apa gerangan, Ian dan Berry? Wah, ini agak-agak mengejutkan juga nih, Bayern Munchen bisa sampai di markas Salzburg ya. Padahal Bayern Munchen sama Manchester City kalau menurut saya Mas Anto ini memiliki lini serang yang setara ya, 11-12. Ada Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, Robert Lewandowski juga udah kepala 3 tapi konsisten, bahkan sekarang masih berada di posisi kedua di daftar top scorer Liga Champions 9 gol. Tapi Coman, Gnabry, Sané, Lewandowski semuanya tampil kurang oke ya, walaupun memang 3 teratas penembak terbanyak dalam laga Salzburg versus Bayern tuh Coman 8, Gnabry 6, Sané 4, tetapi yang berbuah gol hanya sepakan Coman doang. Cuma kalau buat Salzburg, salut dia tetap angkat topi bisa ngimbangin Bayern Munchen, tapi di markas Bayern 100% rata. Wah, optimis banget ya. Cuma kemarin ada apa tuh dengan squad yang begitu mewah, cuma imbang 1-1 nih Yan, Berry? Ya kalau kita ngelihat Bayern memang belakangan lagi disorot juga terkait performanya belakangan. Terakhir di Bundesliga juga mereka kalah telak dari klub sekelas Bochum ya. Ya banyak yang bilang kalau sekarang sistemnya si Julian Nagelsmann itu
eh, kurang ini ya, kurang bisa mengakomodasi para pemainnya. Jadi dalam artian ada tim-tim yang memang sudah membaca pergerakan Bayern itu bakal seperti apa gitu. Betul. Apalagi dengan tiga penyerang seperti Gnabry, Coman ataupun Sané di belakang Lewandowski. Ini katanya mematikan kreativitas dari sosok seorang Thomas Müller yang kita tahu perannya sangat krusial ya buat tim Bayern. Makanya itu mungkin jadi semacam dilema lah untuk Bayern atau Nagelsmann sendiri, apakah emang ingin memaksimalkan 3 penyerang tadi atau emang kembali mengedepankan peran seorang Thomas Müller ya itu. Karena kan biasanya sebagai target man ya Müller ya, Ber. Müller tuh ya orangnya itu, dia kemana-mana lah, bisa jadi target man, bisa jadi winger, bisa playmaker, makanya dia disebutnya Rumdeuter itu kan. Betul. Dan ini pilihan yang sulit ya antara memaksimalkan Müller atau pemain lain ya, Ber ya. Iya, tapi kalau kita lihat naga-naganya kayaknya sih di leg kedua ya bisa lah Bayern ya. Ya, champion tanpa Bayern juga seru ya. Sekarang kita akan membahas pertandingan berikutnya nih. Chelsea versus LASI. Prediksi Ian dan Berry seperti apa? Kalau ini sebetulnya Chelsea nggak ada alasan ya untuk nggak menang gitu Mas Andre. Karena apalagi habis motivasi besar baik dari Piala Dunia Klub bawa gelar, bahkan kiper yang jarang dimainkan seperti Kepa bisa tampil fenomenal di bawah Son Thomas Tuchel, di semifinal jadi pahlawan, di final Edouard Mendy yang tampil jadi pahlawan, dan Tuchel bisa ngebuat Mendy sama Kepa itu berbagi peran dengan sangat baik ya. Bahkan kadang kalau misalkan adu penalti, Mendy bisa dengan santainya mau diganti sama Kepa yang turun dari penalti. Jadi masing-masing tuh punya perannya masing-masing dan mau merendahkan ego untuk tetap memberikan yang terbaik ketika dikasih menit bermain. Lalu di Piala Dunia Klub juga Romelu Lukaku, Kai Havertz kembali tampil sangat bagus untuk Chelsea. Jadi semestinya leg pertama menang nih Chelsea, Mas. Menang ya. Dan harusnya Tuchel juga fokusnya kemari ya, sekaligus mengamankan zona Liga Champions di IPL ya, Ian ya. Nah, itu dia. Kalau di Premier League nih memang Chelsea juga sempat kehilangan arah ya sebelum tampil di Piala Dunia Klub, beberapa kali kehilangan 3 poin, tetapi memang Chelsea ini lini belakangnya tuh mulai jadi lebih sering kebobolan setelah Ben Chilwell absen ya Mas Santo. Jadinya Marcos Alonso tampil sendiri jadi wingback kiri, dan Tuchel juga udah mengatakan bahwa nggak mungkin gue mainin Marcos Alonso terus. Sehingga Tuchel mulai beberapa kali membuat Callum Hudson-Odoi dijadiin wingback kiri. Nah, uji coba ini yang masih butuh adaptasi nih Mas Anto untuk squad Chelsea. Betul, karena kehilangan Chilwell itu luar biasa ya. Biasanya kan duet sama James ya, Ian ya. Reece James, benar banget di wingback kanan Reece James juga absen. Betul. Oke, jadi Chelsea, kemudian partai Villarreal melawan Juventus. Juve akan bertanding ke markas Villarreal. Prediksinya bagaimana? Juventus yang menarik ya ini sih, kalau Villarreal tuh kalau saya lihat itu salah satu tim yang nyebelin buat tim-tim raksasa Eropa. Betul. Jadi ini tim ini kelihatannya yang menyulitkan ya. Iya, kelihatannya nggak main bagus, apalagi di Liga Domestik. Villarreal masih keteteran tuh di klasemen La Liga, tapi sekalinya tampil di kompetisi Eropa mereka tiba-tiba bisa jadi tim yang berbeda gitu. Yang menarik juga ini bakal jadi pertemuan pertama Juventus dengan Villarreal di kompetisi Eropa di Liga Champions. Ini bisa jadi ajang pembuktian sih buat si Dusan Vlahovic ya yang bakal menjalin debut Liga Champions bersama Juventus. Kita lihat juga kekuatan Juventus setelah kedatangan Vlahovic itu jadi makin ngeri nih buat tim-tim rival. Si Vlahovic ini jadi semacam kepingan terakhir ya yang dibutuhkan Juventus untuk membuat skuad ini benar-benar jadi tim penantang gelar, entah itu di Serie A ataupun di Liga Champions. Kalau bicara di persaingan Serie A mungkin jaraknya masih terlalu jauh lah sama puncak klasemen. Tapi justru di Liga Champions saya ngelihat ada kans buat Juventus di sini untuk membuktikan diri bahwa mereka tuh memang masih salah satu tim kandidat juara di UCL ya. Kalau ngelihat juga peluang Juventus di sini saya lihat sih lebih besar sih. Yang harus diperhatikan adalah mungkin kebiasaan rekor mereka yang agak jelek nih kalau main di Spanyol. Mereka lebih sering kalah, 16 kali kalah dari 30 pertandingan. Walaupun itu kebanyakan terjadi masalah, tapi secara pertandingan mental tim sih yang bakal berpengaruh.
pertandingan sekelas ini. Karena pasca hengkangnya Ronaldo kan awal musim memang nggak begitu bagus Bar ya. Iya betul. Kayak bener-bener mereka tuh kayak nggak, ibarat tuh nggak bisa nyetak gol. Mereka tuh di Serie A tuh sebelum kedatangan Vlahovic nggak ada satupun pemain yang bisa mencetak lebih dari 10 gol, 2 digit gol. Jadi makanya dengan kedatangan si bomber Serbia ini bisa jadi membuat Juventus makin subur lah. Oke. Jadi kita lihat aja ya Villarreal versus Juventus. Nanti kita akan bahas juga Atletico Madrid versus United, kemudian Benfica versus Ajax. Tetap bersama kami di acara Sporta hingga pukul 20 nanti. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.